Gus, tapi analisa atau hipotesa orang di luar mengatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga itu karena Pak Erlangga selama ini nggak comply dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tidak manut, tidak mau ikut dalam orkestrasi yang memang lagi dibangun oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Loh, dalam konteks politik. kurang comply apa lagi? Partai pertama yang menyorong Mas Gibran itu bukannya Golkar? Iya kan? Mas Gibran itu adalah keinginan Pak Prabowo yang kemudian diaminkan oleh Pak Jokowi. Siapa partai pertama yang mendeklar Mas Gibran? Golkar, karena gue LO-nya. jadi ya yang rencana datang jam 10 pagi kemudian datangnya siang. Jadi iya, banyak hal gitu loh. Tapi ya banyak hal juga yang mungkin namanya ekspektasi ya. Jadi ya mungkin Pak Erlangga dianggap terlalu pintar. Dianggap maksudnya pintar dan terlalu kekeh, terlalu ya macam-macam lah. Dia. Ini gue nih kalau bisa nyablak ini pasti bocor halus mah nggak ada apa-apanya. Karena gue tahu 100%. Itu coba tertahan di keran lagi mencari kata-kata yang tepat ini apa gitu kira-kira. Gus, sama itu. Ini omong-omong ya. Konten omon-omon apa ngomong? Omon-omon dan ngomong-ngomong nih banyak konten politik lah soal Pak Erlangga waktu mundur itu. Gus Ipang pasti menurut saya beberapa podcast dan beberapa talk show pasti mengamati juga ketika itu. Tingkat presisinya berapa persen dari yang diomongin semuanya itu menurut Gus Ipang. Dengan kejadian waktu itu? Dengan kejadian yang Gus Ipang jalani. Sompret. Ya kan kita kan nggak usah mengkritisi. Cukup jujur ya. Kan kita nggak usah mengkritisi apa yang diomongin orang. Cuma kita persepsi Gus Ipang berapa persen itu? Kayak persen aja ya. Persen. Jadi kayak misalnya bocor halu tuh dia bocor halus. Kasnya kurang ketinggalan. Nah, bocor halus itu menurut gue ya 75-80. Oh, tinggi dong. Lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Tapi yang 20-25 ini hal-hal krusial yang kadang-kadang suka lebay-lebay gitu. Padahal nggak gitu-gitu amat juga. Ya, dramatisasi. Iya. Kalau kata Opung Pada ya drama-drama kau lah itu. Itu play aja. Play itu jogging-jogging. Kau pikir apa itu jogging-jogging saja? Iya, ini jogging-jogging. Mana ada tentara penyerang Papua? Di Papua mana ada tentara? Banyak Pung, gimana banyak? Iya itu jogging-jogging. Oke, kadang-kadang gue suka sebel gitu. Gue punya podcast tapi gue nggak bisa mengeluarkan ini semua. Jadi ya. Dan lu tugas lu di situ adalah handbrake-nya, engine brake-nya Mas Asdas. Aduh, kalau udah mau bablas gini, izin sakit perut. Kayaknya untuk kayak gitu tuh perlu tua dulu, Gus. Iya. Perlu tua. Betul. Itu temuan kami ya. Iya. Minimal sebang julpan. Iya, 65 gitu. Ya, di atas. Kalau umur segitu kan mau dilaporin ke polisi juga polisi males ngurusin kan. Aduh. Maksudnya? Enggak kalau lu pengen jujur dan pengen ngomongin semuanya. Ya lu Opung Panda 80 semua dibuka. Gus Ipang udah 60 berapa sekarang? Ya tunggu 65 dulu Gus. Minimal tuh 65. Bang Zulpan tuh udah 70-an udah sekrupnya udah mulai. 68. Udah 70. Bang Zulpan udah 70. Tua, Bos. Oh iya, klasik bareng-bareng. Oh gitu ya? Iya. Pak Yusuf Wanandi 87. Lu lihat kan gimana kami susahnya mengedit. Tiba-tiba di tengah pembicaraan bla bla bla. Ini gimana Pak? Si ini Pak, toko A ini gimana? He has no ball. Kalau satu lagu, he's a big one. Terus dia bilang gini, iya, gua kalau ditangkap juga, yang nangkap gua juga Pak malas ngurusin pasti, katanya kan. Kebutuhan gue banyak, di spotnya segala macam kan, pusing juga orang di baris krim kan, dia desain polisi, iya popok segala macam kan, ribet juga Gus, kayak ngurus bayi tuh. Itu salah satu expertise kami tuh. Makanya orang tuh kan bilang, lu nggak mau bikin buku Mas?
gue bikin buku tapi dari 100% yang harus gue bikin mungkin cuma 40% yang gue sebutin, kan nggak bisa. Betul, lu BCT belum cukup tua. Tua dulu, Gus. Iya. Tua dulu Gus, benar. Iya Itu, nih, kan. doi tua nanti kan. Bodo amat yang gue omongin udah hampir semua mati. keluar semua kan. Pak Yusuf pernah ngomong gitu. Wah gini, gue di Kanisius dulu kalau gue ngajar tuh sampai gue harus di aula karena 4 kelas itu kalau gue ngajar di sini semua kedengeran. Gak percaya lu? Gak percaya, lu tanya aja murid-murid gue tuh. Lu tanya Swogi, lu tanya Wimar, lu tanya Sarwono, lu tanya Akbar, tanya Pak udah nggak ada semua Bang. Bang Akbar aja masih ada. Bang Akbar udah ada tapi udah banyak lupa kan. Iya, udah sulit gitu kan. Konfirmasi sama yang kita nggak bisa konfirmasi. Nah lu harus punya kecukupan itu. Tunggu tua Gus. Ini banyak nih tua ini kan. Cuma dicicil aja nulisnya dulu. Iya. Keluarnya pas ini nanti. Kayak Pak Sarwono. Itu gua mulai berpikir sih karena Cicil, flashback gua tuh begitu keluar salah satunya RCTI Oke heboh gitu kan. Iya. Wah bener juga nih. Bener-bener Gus. Kalau Opung Opung Panda ya. Opung Panda itu kan detail sekali catatannya karena di wartawan Bos. Jadi dia tinggal buka notulen dia dari tahun 68, dia masih simpen tuh notulen book note-nya dia. Dia tinggal rekonstruksi aja. Iya. Pak Sarwono juga gitu. Dan feeling gue ya, kadang-kadang beliau susah membedakan juga mana peristiwa yang betul ada di situ, Mana dia yang lagi nulis denger orang. Bingung kan Tapi ya? dia konteks. Iya, tapi ceritanya mostly sih Iya. verified gitu. Kalau Pak Sarwono dia panggil orang-orang semua yang terlibat pada peristiwa itu per segmen-segmen tertentu. Keren. Menurut gue lu tuh akan kaya banget. Salah satu pengalaman yang menarik ya pada waktu dulu gue jadi bantuin PKS tahun 2004. Itu PKS itu mengerahkan massa itu dengan gampang. Dulu belum ada WA bos, SMS. Jarkom. Iya, jadi SMS di blast. Jadi DPC Jakarta Pusat, Jawa Selatan. Jadi kalau misalnya mau ngerahkan ini, berapa masanya? Segini, 5.000 butuhnya. Udah nggak masalah. Itu dari DPC ini ranting ini aja, Jakarta Pusat turun, cepet bos. Emang gerakannya tuh jaringannya gila, girohnya itu gila. Jadi istrinya Ustadz Anies Mata lagi mau makan siang sama Pak Adang Darjatun. Tiba-tiba nggak datang istrinya. Kemana? Dipanggil sama Murobi untuk ikutan demo. Anjir. Dan masih turun. Bisa dibayang nggak nampungin suaminya. Jadi ya Cerita-cerita gitu kan. Tuh, banyak. Ini kan belum tentu orang PKS-nya mau buka itu kan. Nggak mau, iya. Atau gue mantau dari Hotel Niko, Bundaran HI, Sekarang Pullman sekarang. Gen Z nggak tahu Niko Hotel. Sebelah Wisma Nusantara itu. Iya, situ. Sebelah Kita kayak ngintip restoran. karena harus mantau demo di Bundaran HI. Begitu, wah ini masanya kurang banyak nih begini. Coba panggil sekian ranting lagi, kirim lagi, datang lagi. Ya kan itu menarik. Iya itu banyak banget lu melewati. Banyak. Tapi kan lu lagi-lagi 40%. Sama satu lagi pertanyaan gue nih tambahan nih. Yang gue agak ini ya penasaran. Kenapa ada Bang Idrus Marham di situ Gus? Oh di hari itu. Iya, waktu itu kan gambar Bang Idrus di sekitar Pak Erlangga ada tuh ya, banyak. Kenapa? Sementara, nah ini yang kami pahami sebagai orang luar. Itu Bang gambar Idrus, itu gue yang ambil juga videonya. Iya makanya. Tapi Yang kita anggota TKS yang TKS yang sekretarisnya Pak Bahlil satu. Kedua, dulu dari sebelum gonjang-ganjing zaman setahun lalu, Bang Idrus lah yang merangsang. dan ini relate nih sama omongan Bang Idrus nih soal omongan Pak Erlangganya Gus Ipang tadi. Gimana coba lu masih ingat ya? Iya kan gini kata Bang Idrus. Persis narasi gua sama, tapi sebagai Menko kan dia bagus Iya banget. bagus. Ini Pak Erlangga pasti akan masuk lewat jalur profesional bukan jalur Golkar. Kalau kata Bang Idrus gini, ya sudah Pak Erlangga fokus Menko, partai biar kita yang ngurus katanya. Udah gitu ngomongnya dulu. Artinya dia salah satu inisiator inilah penggantian lah waktu itu. Jauh sebelum ini ya, yang Pak Luhut akhirnya ngomong pada akhirnya. Tapi apa yang bikin Bang Idrus ada di situ? Ini jujur gue penasaran. Ya, Bang Idrus tuh interaksi kepada Pak Erlangga itu nggak cuma di hari itu. Jadi selama beberapa bulan itu Bang Idrus memang rajin ketemu Pak Erlangga, menyampaikan pandangannya, menyampaikan ini itu segala macam. Banyak orang bilang bahwa Bang Idrus itu memang dekat dengan Bahlil kan, ya kan HMI Connection kan.
Enggak, TKS. TKS waktu Iya, tim kampanye. sekretarisnya. Iya. Tim kampanye swasta. Tim kampanye swasta. Ya kita juga paham. Nah, Bang Idrus pada waktu itu ya kan Pak Erlangga juga tidak dalam posisi untuk melarang orang untuk datang atau gimana. Dan pada waktu kejadian itu memang Bang Idrus menunjukkan empatinya cukup tinggi kepada Pak Erlangga, ya kan? Bahwa Bang Idrus dekat sama Bang Bahlil, ya kita kan juga semua tahu gitu ya. Cuman ya sudah mau gimana lagi? Artinya Penjelasan paling puter-puter dari Gus Ipang 1 jam terakhir ini paling puter. Ya karena nggak ibaratnya Tapi juga pertanyaan lu salah juga itu, Din. Kalau orang naik itu banyak yang mendekat. Ya. Kalau ada orang turun ada yang nemenin, lu jangan tanyakan lagi. Nah, tapi Gus Ipang merevisi sejak beberapa, bukan hanya itu, sejak beberapa waktu sebelumnya Bang Idrus dekat ada. emang komunikasi itu berjalan. Dan terus, logiknya gini Gus, itu kan di saat-saat yang kritikal. Kalau gua ngeliat ada Bang Maman, ada Bang Erwin Aksa, ada Bang Celi, ada Gus Ipang, itu sebuah kewajaran. Tapi di saat-saat krusial ada Bang Idrus, pikiran gua, oh Bang Idrus sekarang udah jadi tim intinya Pak Erlangga dong. Gitu. Pada waktu itu ya. Iya. Susah. Kalau dibilang tim inti, gua rasa sih enggak juga ya, karena di beberapa pertemuan-pertemuan yang krusial nggak ada juga. Tapi bahwa Bang Idrus datang untuk menunjukkan empati kepada Pak Erlangga, gua rasa sebagai sebuah persahabatan itu nyata sih. Jadi menunjukkan bahwa memang gue empati sama Pak Erlangga dan beliau ada di situ. Jadi ya kita respect itu, bahwa banyak yang bilang bahwa wah Bang Idrus kan orangnya Pak Bahlil gitu ya. Ya faktanya kan memang seperti itu, tapi kan nggak bisa plek-ketiplek begitu juga ya. Itu sih. Ya, Rumit lah. kalau gua sih itu, kalau orang lagi turun ada yang nemenin, nggak usah kita tanyain. Iya. Bisa jadi dia bersimpati, bisa jadi pelaku, bisa jadi apapun lah gitu. Nah, hikmah satu lagi nih, yang gue inget nih, baru ngomong bahwa yang namanya persahabatan itu diuji di skala kita lagi susah. Oh ini kata-kata Rifana ini. Pesan moral Rifana selalu pesan. Iya, gue kan nemenin dia waktu lagi susah. Gitu. Ya, gue inget gue ngomong sama Pak Erlangga, gue bilang, Pak, saya ini dampingi Bapak bukan urusan karena Bapak sebagai Menko, Bapak sebagai Ketua Umum Golkar, bukan. Karena memang saya sebagai Bapak udah kayak saya anggap sebagai kakak saya. Artinya hubungan kita udah cukup dekat, personal lah gitu ya. Ya saya akan tegak lurus sama Bapak apapun yang terjadi gitu loh. Jadi iya benar. Jadi saya tanpa pamrih, gue nggak pernah minta proyek, nggak pernah ke Pak Erlangga, karena gue nyaman aja, gue dapat ilmu banyak. Ada di pusaran pengambilan keputusan dan kebijakan di saat-saat penting itu ya.